Misalnya Erich Fromm, coba lihat. Manusia modern itu punya 4 gaya hari ini. Ada gaya reseptif, ada gaya eksploitatif, ada gaya nimbun, ada gaya pasar. Gaya reseptif ini orangnya pasif. Dia hanya fokus kalau urusan cinta pada objek cintanya. Kayak tadi dijelaskan. Dia hanya fokus pada apa yang layak aku cintai. Dia tidak melihat keluar dirinya. Pokoknya fokusnya dia begitu keluar lihat mana ya yang tak cintai. Mana ya yang pantas tak sukai. Masjid mana ya yang enak untuk aku sukai. Takmir mana yang bagus untuk aku dekat. Selalu ke orang lain biar dia reseptif. Dia pinginnya dicintai. Maka dia milih-milih siapa yang layak untuk dicintai, untuk dia serap. Reseptif itu kan menyerap. Makanya kalau orang nikah itu istilahnya resepsi. Nah itu ada yang diserap itu, amplopmu. Ya, kalau kamu nggak bawa amplop nggak jadi resepsi. Makanya resepsi. Jadi itu tipe pertama. Kalau kamu sibuk nyari apa yang layak dicintai, kayak yang tadi, itu berarti kamu tipe reseptif. Kamu ndak mikir memperbaiki diri. Jadi kamu merasa bahwa kamu sudah bisa lah kalau cuma mencintai aja. Kamu merasa begitu sehingga yang kamu pentingkan objeknya. Nah, ada yang lebih ekstrim dari reseptif apa? Eksploitatif. Kalau reseptif itu biasanya pasif. Kamu yang layak aku cintai ya sudah. Tapi kalau eksploitatif ini selangkah lebih ekstrim. Apa istilah selangkah lebih ekstrim itu ya? Jadi selangkah lebih jauh daripada menyerap. Nyari yang dicintai apa? Memanfaatkan. Mengeksploitasi yang dicintai untuk kepentinganmu sendiri. Kamu tidak peduli situasi yang dicintai kayak apa, yang penting kebutuhanmu terpenuhi. Kamu nggak peduli yang kamu cintai sedang ada ujian, sedang garap tesis, yang penting kebutuhanmu terpenuhi. Kebutuhan seneng-seneng, kebutuhan apel, kebutuhan. Nah, itu namanya tipe eksploitatif. Mumpung sekarang sedang garap tesis, carilah pacar yang pinter nulis, metodologinya bagus, dekat sama dosennya. Aman, sudah. Kamu tidak usah capek-capek mikir pacarmu suruh garap. Itu eksploitatif namanya. Kamu nyari yang bisa kamu manfaatkan. Logikanya untung rugi. Nah, ini tipe eksploitatif. Yang dicintai nggak dapat untung apa-apa. Kamu yang mencintai nyari sebanyak mungkin. Itu tipe kedua. Ada tipe ketiga. Istilahnya Erich Fromm, tipe penimbun. Tipe penimbun ini iya dia jatuh cinta. Cuma cinta bagi dia modelnya kepemilikan. Aku punya cinta. Aku punya pacar. Tipe penimbun ini biasanya modelnya ku. Tipe ini tipe penakut. Dia takut kehilangan apa yang sudah dia miliki. Maka dia mempertahankan status quo. Tidak boleh ada yang berkembang. Harus kayak hari ini terus. Harus begini terus. Itu tipe penimbun. Maka kalau putus, itu dia trauma luar biasa, bisa stres, bisa pening. Kenanganmu pokoknya tidak akan hilang dari diriku. Ini tipe penimbun. Tidak bisa move on. Begitu putus. Itu tipe ketiga. Jadi logikanya cinta itu kayak barang yang kamu miliki. Kehilangan sesuatu itu kan tidak enak dan merugikan. Maka dijaga mati-matian. Jangan sampai ini hilang. Bahkan berubah pun kadang-kadang jangan. Aku mencintaimu selamanya. Tidak akan berubah.
Cintaku tak akan berubah. Itu dikritik habis-habisan oleh Aristoteles. Tidak boleh cinta kok tidak berubah. Cinta harus berubah juga lebih baik dan lebih baik. Kalau nggak berubah kayak gini terus, tidak ada manfaatnya. Harus semakin baik, levelnya semakin tinggi. Kalau tidak begitu, kita tipe penimbun. Ya cirinya tadi, begitu tidak nyambung, begitu putus, wah dunia runtuh sudah baginya. Kayak kehilangan apa. Nah, itu tipe penimbun. Susah move on. Oke, begitu putus nanti, wah stresnya luar biasa. Nulis buku, nulis puisi. Wah, ya, itu berarti tidak bisa move on. Kamu sedang menimbun kenangan. Wah ngapain kamu timbun? Wong dia sudah miliknya orang. Cari yang lain. Oke, wong yang lain masih banyak. Oke ya, jangan jadi petani. Kan kemarin ada istilah petani, pemuda takut nikah. Ya. Oke, jadi jangan orientasi menimbun. Yang terakhir paling banyak itu orientasi pasar. Cinta diperlakukan kayak dagang. Dia mencari sesuai keinginannya dengan cara apa? Menjual dirinya. Gimana caranya aku laku di pasar? Mengorbankan identitas kediriannya. Ini tipe pasar. Oh hari ini trennya apa ya? Yang dicari cewek-cewek hari ini apa? Yang dicari cowok-cowok hari ini apa? Aku harus kayak gitu. Biar apa? Biar dapat yang bagus, yang berkualitas hari ini. Ya karena pasar, ya modelnya kayak dagang. Modalku sekian, dapatnya ya harusnya sekian. Sudah capek-capek ke salon, capek-capek dandan, masa dapatnya cuma kayak gitu? Ndak. Harus yang imbang lah. Nah, ini tipe pasar. Masa aku sudah S2 gini dapat pacar SMA? Ndak lah. Nah ini, ya itu tipe pasar. Kamu kayak dagang. Ya kalau level-level aku ini ya dapatnya yang kelas-kelas apalah gitu. Nah, itu tipe tipe dagang. Orientasinya pasar. Padahal mungkin kamu suka loh sama yang SMA itu, tapi anda level nanti diketawain orang lagi. Jadi dagang. Oke ya. Ya kayak kamu pacaran 3 tahun sudah dapat apa? Kok dapat apa? Nah itu tipenya berarti tipe dagang. Kan sering kan ditanya gitu. Masa cuma pegang tangan aja nggak dapat ya? Apa? Itu namanya dagang. Kamu keluar berapa, dapat berapa. Masa aku terus yang nelpon, buat sekali-sekali kamu. Itu juga dagang. Kan? Masa aku terus yang mention, buat kamu sekali-sekali mention aku. Itu juga tipe dagang. Masa aku terus yang bayari traktiran, buat sekali-sekali kamu. Kalau tidak punya duit ya gimana lagi. Ya. Jadi ini orientasi pasar. Kalau masih hitung-hitungan di level apapun berarti belum cinta. Masih dagang, masih negosiasi. Masih kamu menjual dirimu untuk dapat yang lebih bagus, lebih baik. Orang dagang itu kan nyari yang lebih menguntungkan. Nyari yang lebih prospek, nyari yang lebih bagus dari modal yang kamu keluarkan. Ini juga belum cinta. Cuma manusia modern banyak yang kayak gini. Jadi ada tipe reseptif, ada tipe eksploitatif, ada tipe penimbun, ada tipe pasar. Nah, dirimu tipe yang mana silahkan dilihat. Kalau kamu merasa ada di salah satu dari 4 itu, ayo belajar lagi seni mencintai yang benar. Nah, itu dari situ nanti Aristotle nulis The Art of Loving. Awas, keliru. Begitu kamu salah orientasi, salah gaya mencintai, cinta yang semula luar biasa tadi, yang sangat mulia dan agung tadi, akan berbalik 180 derajat jadi sumber kesusahanmu.
Jadi sumber kesumpekanmu. Kalau kamu punya pacar kok isinya sumpek terus, gegeran terus, pasti ada yang salah di antara kalian. Coba dicek lagi. Tiap hari kalau jauh, I miss you. Begitu ketemu kok gegeran. Itu ada yang salah pasti. Pasti ada hitung-hitungan atau ada resepsi di situ, ada eksploitasi, ada timbun-menimbun di situ. Cinta harusnya memberdayakan, bikin orang seneng, karena dia ada di level tertinggi karakter akhlak manusia. Itu orientasi ini. Jadi penyakit-penyakitnya manusia modern. Maka sekarang saatnya belajar tentang cinta. Ini yang paling terkenal dari Erich Fromm. Unsur-unsur cinta. Nah, cinta yang memberdayakan, bukan cinta yang memperdayakan, itu cirinya 4. Ini ada di Art of Loving, bab-bab awal. Yang pertama, care, perhatian. Yang kedua, responsibility, tanggung jawab. Yang ketiga, respect, rasa hormat. Yang keempat, knowledge, pengetahuan. Jadi care berarti apa? Harus perhatian. Itu cirinya seorang cinta atau tidak, harus ada care. Tidak mungkin kamu tidak care sama yang kamu cintai. Kalau kamu bilang mencintai kok tidak care, itu pasti bukan cinta. Tidak mungkin kamu jatuh cinta terus, aku kok galau ya hari ini. Oh, galumu sendiri, jangan ngajak-ngajak aku. Itu namanya tidak care. Sumpek-sumpekmu sendiri ya urusanmu, jangan ngajak-ngajak aku. Itu namanya tidak care. Harus ada care. Maju mundurnya, sumpek sedihnya, sejahtera atau jatuhnya yang kamu cintai, jadi perhatianmu, kamu harus peduli. Enggak boleh cuek. Ya enggak harus cinta sama lawan jenis, cinta sama apapun. Cinta sama Allah ya berarti harus care sama Allah dan keinginannya. Enggak boleh enggak care. Enggak boleh misalnya kamu bilang cinta sama Allah tapi dosanya jalan terus. Kok jalan? Oh, enggak apa-apa lah. Allah kan maha pemaaf, dicuekin aja nanti kita tinggal minta maaf. Enggak boleh, itu berarti enggak cinta. Kalau memang cinta ya harus peduli. Kalau cinta sama Indonesia juga harus peduli. Alah Pak, Indonesia sudah ada yang ngurus, saya nggak usah mikir lah. Sudah banyak orang pinter yang mikir. Itu namanya enggak care. Kalau memang care ya peduli. Ikut prihatin saya, enggak apa-apa, paling enggak ikut prihatin. Meskipun mungkin itu basa-basi. Tapi menunjukkan bahwa kamu care. Jadi, ciri pertama itu. Kalau care aja ndak ada, pasti bukan cinta. Kok kamu punya teman dekat, kamu bilang, malam ini perasaanku kok ndak tenang ya. Udah, nggak usah ganggu orang tidur. Nah, itu ndak care namanya, ndak peduli. Harus care. Yang kedua, responsibility. Responsibility itu ikut bertanggung jawab. Kalau ada misalnya yang kamu sukai melakukan yang jelek-jelek, ya diingetin, itu namanya ikut tanggung jawab. Jangan begitu. Jangan nekat. Jangan curang, nanti kamu susah. Itu namanya ikut tanggung jawab. Bukan kamu, aku. Itu namanya nggak responsibel. Biar aja urusannya sendiri-sendiri. Tidak bisa. Itu namanya nggak responsibel. Meskipun tanggung jawab ini bukan berarti dominasi atau mendikte pasanganmu. Tanggung jawab berarti apa? Ikut terlibat demi kebaikannya, demi kemajuannya, demi kesejahteraannya. Jadi setelah care harus responsibel.
Setelah kamu bilang saya prihatin, itu harus tanggung jawabnya selanjutnya gimana kalau prihatin? Apa yang harus dilakukan? Itu namanya tanggung jawab. Malam ini perasaanku kok ndak enak ya. Ya, aku ikut prihatin dengan perasaanmu. Kalau cuma itu, Dok, ndak ada. Lah, terus apa yang harus kamu lakukan? Itu namanya nggak ada responsibel. Yo, mungkin kamu nambah. Oh, kamu malam ini galau toh. Ya sudah, mau ditemenin, apa mau, itu namanya responsibel. Jalan keluarnya kira-kira apa ya? Itu namanya ikut responsibel, ikut tanggung jawab. Nggak cuma ikut bela sungkawa, nggak cuma ikut simpati, nggak cuma ikut prihatin. Ya peduli, ya peduli. Cuma harus ada responsibility. Nggak bisa berhenti di care. Kalau hanya bilang I love you dan peduli saja, disuruh jemput nggak mau. Disuruh neraktir alasan terus. Disuruh menemani alasan lagi. Itu berarti tidak responsibel. Nah, dalam responsibility, disitulah bareng-bareng berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Terus, setelah responsibel apa? Respect. Respect itu berarti apa? Yo kita berdua saling mencintai jadi satu. Tapi masing-masing punya karakter, punya ciri, punya kebiasaan sendiri, punya pola berpikir sendiri, yo dihargai. Itu namanya respect. Misalnya kamu punya teman, satu kamar kos. Dia tidak bisa tidur kalau lampunya nyala. Sementara kamu suka kalau kamu lampu nyala, malah tidurmu nyenyak. Kalau lampunya mati, malah kamu tidak bisa tidur. Ini kan tabrakan. Kalau memang saling menyayangi sesama saudara, sesama teman, ya masing-masing harus respect. Bikinlah strategi biar yang satu bisa tidur, yang satu juga bisa tidur. Kalau tidak tidur, ya tidak usah tidur dua-duanya. Itu saling menghargai. Yo, misalnya yang lampunya harus mati, tidurnya belakangan. Atau yang lampunya harus hidup, tidurnya belakangan. Keluar dulu, lampu dinyalakan tidur, terus yang lampunya harus mati. Begitu yang ini sudah tidur, masuk kamar, lampunya dimatiin. Nah, itu namanya tetap saling menghargai, tidak saling memaksakan. Tidak boleh dipaksa. Menurutku tetap lebih rasional lampu dimatikan. Yang satu ya enggak, tetap lebih rasional lampu dinyalakan. Terus kamu gegeran. Hari ini kan begitu. Tidak saling menghormati. Berarti tidak ada cinta di antara kita. Ya, jadi orang Indonesia kan sekarang gegeran terus. Merasa argumennya yang paling benar. Ya mungkin argumenmu benar. Cuma gegeran itu menunjukkan apa? Tidak ada respect. Tidak ada saling menghargai. Nah, untuk care, responsibility, dan respect ini pas porsi dan proporsinya, butuh yang terakhir, knowledge, pengetahuan. Kamu harus mau memahami dia. Jangan menutup diri. Harus paham. Kalau bahasanya hari ini mutual understanding. Saling memahami. Ini biasanya gimana ya? Cara berpikirnya dia kayak gimana, tradisi hidupnya kayak gimana, kalau bangun jam berapa, tidur jam berapa, belajarnya di mana, kapan, kayak gimana, suka baju warna apa, kalau makan biasanya di warung mana, dan seterusnya. Itu namanya knowledge, mengumpulkan informasi. Dari situ, dari knowledge inilah kamu bisa care secara tepat, bisa responsible, bisa respect. Kamu alergi kucing, pacarmu penyayang kucing. Wah, itu kan butuh knowledge, saling memahami. Kalau enggak gitu mesti gegeran, putus gara-gara kucing.
Iya, kan bisa kayak gitu. Itu yang bikin kadang-kadang urusan kecil aja terus gegerannya berminggu-minggu. Kenapa? Tidak ada saling respect. Kenapa nggak bisa respect? Karena nggak punya pengetahuan. Nggak ngerti. Maka butuh knowledge. Inilah 4 unsur dasarnya cinta yang sehat. Kalau 4 atau salah satu dari 4 ini tidak ada, ya cintamu terancam bahaya. Kalau sudah tidak care, tidak mau responsibel, tidak respect, dan tidak mau tahu, tidak saling tahu menau, itu alamat wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi perhatikan 4 unsur dasar ini. Oke, cinta yang kekanak-kanakan itu prinsipnya aku mencintai karena aku dicintai duluan. Tapi cinta yang mateng, aku mencintai. Ya, aku dicintai karena aku sebelumnya mencintai. Yang tadi ya, bukan kamu nyari objeknya. Jadilah pribadi pecinta, maka kamu akan dicintai. Jangan nunggu dicintai terus kamu baru bales mencintai. Itu kekanak-kanakan, itu masih level dagang. Aku cinta padamu, kalau kamu cinta padaku. Nah, itu berarti belum cinta, itu masih negosiasi. Itu harusnya kalimatnya tidak begitu. Harusnya aku berencana mencintaimu. Kalau kamu cinta padaku. Kalau enggak, ya aku ganti rencana. Ya, ya kan itu belum mencintai, masih rencana. Jangan bilang cinta dulu, wong masih nunggu jawaban. Kalau sudah cinta, kamu ndak akan mikir ditolak apa diterima. Biar aja itu ndak penting. Kalau kamu mikir, lupa, kalau ditolak kan berarti nggak jadi milik kita. Ya, kamu, tipenya berarti kamu masih penimbun. Cinta harus memiliki. Ya, ya memang cinta itu bisa memiliki syukur. Kalau nggak bisa memiliki, ya syukur juga. Cuma syukurnya beda. Kalau bisa memiliki itu syukur, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, syukur ora kowe. Terus. Nah, jadi cintanya harus matang. Fokusnya bukan pada yang dicintai, tapi kita yang mencintai. Terus, cinta itu watak. Jadi, cinta itu pertama-tama urusan karaktermu. Jadi, jadilah karakter yang mencintai. Bangun dulu ini. Jadi orang yang berperilakulah, karakter itu kan lahirnya dari perilaku. Perilaku lahirnya dari pikiran. Kan ada yang pepatah Zen Buddhisme yang dulu, hati-hati dengan kata-katamu, karena kata-kata akan menjelma perilaku. Hati-hati dengan perilakumu, karena perilaku akan jadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan, kebiasaan akan jadi watakmu. Hati-hati dengan watakmu, karena watakmu menentukan takdirmu. Jadi kamu membangun dirimu seperti apa, takdirmu nanti kayak apa, tergantung karaktermu. Kalau kamu pemurung, biasanya takdirmu ya takdir yang murung-murung. Kalau kamu ngamuan, biasanya takdir akan membawamu dalam situasi yang mudah ngamuan. Kalau kamu, makanya kadang-kadang orang ketika tidak kenal bela diri misalnya, tidak pernah ketemu situasi yang mengharuskan bela diri. Tapi begitu kamu ngerti bela diri dikit-dikit, kadang-kadang ketemu situasi yang mengharuskanmu bela diri. Ini kalau
dalam Zen Buddhisme ya karena kamu membangun sendiri karakter itu. Maka lingkungan sekelilingmu, alam sekelilingmu beradaptasi dengan itu. Dulu ketika kamu nggak kenal filsafat, mungkin filsafat nggak nyantol sama sekali dan dalam hidupmu nggak nyenggol sama sekali filsafat. Tapi begitu ngerti dikit-dikit, kok rasanya sekelilingmu penuh dengan filsafat ya. Nah, itu kenapa? Ya karena kamu pelan-pelan membangun habit. Habit, dari habit lahir karakter, dan dari karakter ya lahir destinasi, lahir takdir. Oke, maka katanya Eric Fromm, pertama-tama dalam kita bangun watakmu, karaktermu sebagai seorang pecinta. Dirimu harus jadi sosok yang penuh cinta dulu, sebelum nyari objek yang dicintai. Jadi, kalau dirimu itu jadi sosok pecinta, nanti segala hal akan dapat kamu cintai. Analoginya Erich Fromm kayak pelukis. Pelukis itu jangan sibuk nyari objek bagus untuk dilukis. Tapi pertama-tama latihanlah ngelukis yang bagus. Kalau kamu sudah berlatih melukis yang bagus, objek jelek pun akan jadi bagus dalam lukisan. Cinta juga begitu. Kalau kamu jadi seorang pecinta, objek apapun bisa kamu cintai. Jangankan yang indah-indah. Yang tidak indah pun bisa kamu cintai. Karena jiwamu sekarang jiwa pecinta. Yang tidak indah itu enggak cuma urusan lawan jenis. Kemiskinan itu kan sangat tidak indah secara estetik. Tapi kan kamu disuruh mencintai orang miskin. Kamu disuruh mencintai anak yatim. Kamu disuruh mencintai orang-orang malang. Orang-orang itu kan kalau dilihat tidak indah sama sekali kemiskinan itu. Orang sakit juga tidak indah. Tapi kamu disuruh mencintai mereka. Dan ini mungkin kalau jiwamu berubah jadi jiwa pecinta. Kalau belum, susah. Kamu bisanya cinta sama yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, yang tidak cakep enggak. Jadi jangan sibuk nyari objek yang dilukis, tapi sibuklah latihan ngelukis yang bagus. Kayak foto itu loh kan. Kadang-kadang objek fotonya jelek, tapi yang pinter fotografi itu objek fotonya jadi bagus. Apalagi sekarang HP kan ada banyak aplikasi. Wajahmu jelek, kamu cari sudutnya yang bagus, terus jadinya bagus, jadi cantik. Makanya sekarang kalau tiba-tiba fotomu jadi bagus kan di komen itu kan biasanya, wah cantik sekali, pakai aplikasi apa? Jadi ya itu caranya melecehkan kan begitu. Wah kamu kok ganteng sekali kelihatannya sekarang, aplikasinya apa? Oke, jadi bentuklah watakmu sebagai pecinta. Dan katanya Elifom, kalau kamu sudah jadi pecinta, tidak mungkin kamu hanya cinta satu objek, cinta pada satu orang saja, benci yang lain nggak mungkin. Karena ketika seseorang sudah menjelma jadi pecinta, tidak ada kebencian di sana. Kalau masih ada sisa kebencian, ya berarti kita belum masuk ke makom cinta. Meskipun ya pasti beda cara mencintai lawan jenis sama teman sesama jenis. Cara mencintai tetanggamu dengan cara mencintai dosenmu, gurumu. Ya caranya memang beda-beda, tapi semuanya ada di makom cinta. Kalau kamu bisanya hanya mencintai satu orang dan tidak peduli sama yang lain, kalau bahasanya Erich Fromm, itu bukan cinta. Itu egoisme yang diperluas. Istilahnya rada unik ya. Jadi itu jadi egois, cuma diperluas ke satu orang yang kamu cintai itu. Enggak aku sukanya cuma sama kamu, yang lain enggak penting semua. Nah, itu masih egois. Pokoknya dunia ini semua enggak ada artinya, hanya kamu satu-satunya, itu egois. Kalau pacarmu bilang begitu, suruh belajar lagi tentang cinta. Dia belum mencintai yang benar. Jadi cinta yang benar itu ya aku mencintai kamu sebagaimana yang lain juga aku cintai. Tapi jangan dipakai dalil untuk selingkuh ya.
Karena aku cinta sama semuanya. Oke, jadi rumus pertama, karena tadi problem seperti yang di atas, rumus pertama adalah jadilah, bangunlah watakmu dengan karakter pecinta. Nah, ini yang orang sering salah paham. Cinta itu memang cirinya bukan minta atau nyari untung, tapi justru memberi. Memberi tidak dalam arti berkorban. Banyak orang salah paham. Itu nanti Erich Fromm perhatikan banyak definisi memberi. Secara umum memberi itu lawannya menerima. Menganugerahkan sesuatu, mengorbankan sesuatu. Lawannya menerima, memeras, menimbun, itu kan tidak memberi. Meminta, memaksa. Itu definisi umum. Ya memberi ya memang menganugerahkan sesuatu. Yang semula kamu miliki, kamu kasihkan. Itu kan memberi. Kalau dalam dagang, memberi itu ada orientasinya. Orientasinya apa? Dapat yang lebih banyak. Harus ada imbangannya menerima. Jangan mau memberi saja, harus ada menerimanya. Ini orang dagang. Kalau kamu memberi tapi tidak menerima apa-apa, berarti kamu ketipu. Dagang kan begitu. Sudah kuberikan segalanya. Tapi apa yang kau berikan padaku? Itu berarti sedang dagang. Dia minta, ya aku modalku sekian keluar, harusnya aku untung sekian dong. Kok malah begitu? Selama ini kurang apa aku padamu, kok kamu malah kawin sama orang lain? Nah itu kan keluhan orang yang dagang. Jadi orang yang sedang nyari untung. Ada lagi katanya Erich Fromm, kelompok non-produktif. Kelompok non-produktif itu memberi itu dianggapnya pemiskinan. Semakin banyak memberi, hati-hati. Kamu akan semakin melarat. Semakin sering nraktir, semakin cepat kamu bokek. Itu orang non-produktif. Pemberian dianggap mengurangi sesuatu dari dirinya. Nah, katanya Erich Fromm, pemberian itu maknailah secara produktif, eksistensial. Jangan dilihat berkurangnya sesuatu dari dirimu saat memberi. Hakikatnya memberi adalah pembuktian bahwa kamu mampu, bahwa kamu punya. Orang yang bisa memberi kan orang yang memiliki. Kamu tidak mungkin bisa memberi kalau kamu nggak memiliki. Maka pemberian artikan secara produktif dan eksistensial. Dengan kamu memberi berarti ternyata aku itu mampu ya. Ternyata aku itu punya ya. Itu kan eksistensial. Pembuktian bahwa dirimu mampu, dirimu kuat, dirimu punya, dirimu vital, dirimu penting. Jadi rahasianya di situ. Makanya kenapa kok orang disuruh sedekah banyak-banyak kalau dalam Islam? Tidak usah dipikir kalau kamu sedekah 700 nanti kembalinya 7 juta. Itu tidak penting itunya. Begitu kamu bisa memberi, itu menunjukkan bahwa kamu mampu. Kamu punya kapasitas, kamu punya kemampuan. Kamu ternyata punya sesuatu yang bisa diberikan ke orang lain. Oh ini membangun kepercayaan diri, membangun identitas yang luar biasa. Jadi tidak harus dihitung membeli sekian, kembali berapa. Tidak. Dengan kamu bisa memberi, jati dirimu terafirmasi. Oh ternyata aku itu golongannya orang kuat, golongannya orang mampu. Cinta juga begitu. Makanya ada pepatah yang bilang kalau kamu memberi, kamu dapatnya lebih banyak. Dapat lebih banyak itu tidak harus 700 kembali 7 juta. Lebih banyak itu bentuknya bisa macam-macam. Termasuk tadi yang paling penting, afirmasi kemampuanmu, kapasitasmu. Sehingga jati dirimu terbangun. Kamu jadi sesuatu sekarang.
Kalau kemarin sebelum kamu memberi, kamu seolah-olah nggak ada artinya. Tapi sekarang ketika kamu bisa memberi, jati dirimu sekarang sudah tegas. Oh, aku ini ada artinya. Hidupku ini tidak sia-sia. Itu memberi. Ya, memberi itu tidak harus barang. Jasa juga bisa. Tenaga juga bisa. Pengetahuan juga bisa. Apapun jenisnya memberi akan semakin menguatkan dirimu. Nasihat juga bisa. Bahkan senyuman juga bisa. Memberi senyum ke orang lain itu tidak gampang loh. Jangan salah. Kamu aja kan juga jarang. Paling kalau ketemu temanmu saja kan kamu senyum. Itu pun yang kenal. Yang tidak kenal, kalau dihitung misalnya kamu kuliah di kampus itu, antara mahasiswa yang kalau ketemu kamu senyum dengan yang cuek aja kamu tidak kenal, itu lebih banyak yang kamu cuek saja. Jadi, dan dirimu di kampus itu mungkin ya nggak dianggap penting juga sama yang lain. Tapi ketika kamu bisa memberi meskipun hanya senyum, keberadaanmu diafirmasi. Mungkin kamu sering juga kan papasan sama orang, kamu sudah ancang-ancang senyum nih, senyum nih. Ah, dicuekin nggak jadi. Iya, sakit hatimu. Kamu sudah senyum, dia cuek aja lihat. Ah, kan mungkin sering gitu. Jangan-jangan sama saya juga pernah begitu. Lagi pikiran suntuk nggak peduli ada yang mau senyum. Jadi ya, kamu yang sudah terlanjur senyum, wah mangkalnya luar biasa. Tapi jangan takut. Ketika kamu senyum ke orang, meskipun dicueki, itu tidak penting orang yang balas senyum apa enggak. Tapi menunjukkan, ternyata aku ini ada masih mampu. Bisa ngasih sesuatu meskipun hanya senyum. Gitu. Oke, jadi hakikatnya cinta nanti ada pada memberi. Yo, termasuk memberikan kebahagiaan, memberikan restu kalau dia kawin sama orang lain. Ya, ya kan ada pepatahnya begitu, jangan khawatir. Kalau memang jodoh, pasti ketemu di pelaminan. Cuma mungkin kamu jadi tamu. Oke. Terus, yo ketemu di pelaminan, cuma kamu jadi tamunya. Terus, nah, di Eris Rom, hati-hati jangan terjebak cinta yang belum matang. Belum matang itu berarti masih apa ya? Kalau kalau buah itu masih pentil. Apa pentil bahasa Indonesia ini apa? Masih. Yang ngertiku itu bahasa Jawa nih. Masih muda itu kan masih itu. Buah yang masih kecil itu loh. Ya bahasa Jawa ini memang masih pentil. Ya, itu kalau bahasanya Erich Fromm itu biasanya hanya namanya kesatuan simbiotik. Jadi kesatuan simbiotik itu cinta yang menyerah tadi. Karena takut kesepian, karena takut terpisah, terus dirinya sendiri diserahkan seutuhnya pada yang dia cintai. Sampai identitas kediriannya sendiri hilang. Itu namanya kesatuan simbiotik. Melupakan dirinya, menyerahkan dirinya bulat-bulat pada yang dicintai, itu namanya kesatuan simbiotik. Ini ya cinta, cuma cinta yang tidak mateng. Aku rela mati demi dirimu, itu kesatuan simbiotik. Cinta yang masih muda, belum mateng. Ya ceritanya ya kayak cerita-cerita cinta anak muda itu, Romeo Juliet, kayak cerita Laila Majnun. Mengorbankan diri untuk cinta. Dibuat novel enak. Tapi dalam prakteknya itu namanya ndak pinter, ndak mateng. Masih banyak cara untuk saling memberdayakan dalam cinta. Jadi kalau cinta terhalang ya kamu ndak harus kawin lari nanti capek. Masih banyak jalan yang lain. Nah, itu namanya kesatuan simbiotik. Cintamu belum matang.
Cinta yang mateng itu apa? Ya punya yang dicintai. Antara yang dicintai dan mencintai saling mengutuhkan dirinya masing-masing. Kita dekat tapi tidak saling mensubordinasi. Kita jadi satu tapi tetap dua. Kayak puisinya Gibran yang dulu waktu ngaji bahwa kayak tiang ini loh. Tiang ini kan tidak ngumpul jadi satu, tapi misa-misa. Tapi hakikatnya dia saling menguatkan. Kalau tiang ini ngumpul jadi satu, malah ambruk. Biar aja beda-beda di sana, tapi saling mendukung, saling mencintai. Akhirnya masjidnya bisa berdiri. Maka mereka yang tidak kuat dengan perbedaan, tidak akan bisa kokoh berdiri. Apakah itu orang, apakah itu lembaga, apakah itu organisasi. Kalau kamu seragam, justru kamu lemah. Kalau Indonesia ini isinya militer semua, tidak jalan. Yang nyangkul siapa? Yang ngajar siapa? Lah iya kan? Yang nyari ikan siapa? Kan gitu. Yo, Jokowi hebat. Tapi kalau semua kayak Jokowi, ya tetap rusak Indonesia. Bu Susi yang Menteri Maritim, ya hebat. Tapi semua kalau Bu Susi, ya rusak. Harus beda-beda. Tak Indonesia kayak Habib Rizik semua, itu ya kan tidak terbayangkan. Tapi lembek semua juga tidak bagus. Ya biar aja dengan jati dirinya masing-masing. Cuma saling menguatkan, saling mengokohkan. Jadi satu tapi tetap dua, tetap tiga, tetap empat. Nah itu kalau bisa kayak gini berarti cintanya mateng. Tidak saling menaklukkan, tidak saling menundukkan. Tapi semakin menguatkan, semakin memberdayakan. Itu istilahnya Erich Fromm, cinta yang matang. Bukan cinta yang sekedar simbiotik. Simbiotik itu kan jadi satu, saling memanfaatkan. Kadang-kadang ada simbiotik yang malah mematikan. Ada yang kan kalau biologi macam-macam jadinya simbiotik itu. Ada yang mematikan, ada yang hanya untung satu, yang satu rugi, dan seterusnya. Jadi carilah cinta yang matang. Bukan cinta yang setengah-setengah. Dulu kamu pinter luar biasa, tapi begitu punya pacar, kok IP-mu turun. Apa-apanya jadi kacau. Ngatur waktu kamu nggak bisa. Jadi cinta ini nggak memberdayakan. Kamu belum mateng, masih anak-anak. Masih cinta monyet. Ya cinta monyet itu kan karena pacarannya masih di kebun binatang. Ya, cah cilik kan. Jadi harus semakin memberdayakan. Itu ciri cinta yang sehat. Kalau cinta bikin kamu kacau, bikin kamu rusak, berarti cintamu tidak sehat. Itu nanti sumber susah, sumber patah hati. Patah hati kan kalau di Indonesia nggak enak, hati-hati. Di Indonesia patah hati tidak ditanggung BPJS. Jadi jangan seneng-seneng kamu patah hati.